Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyito dengan NIM 642310227, kelas 646E26 semester 6. Di sini saya ingin menganalisis performa penjualan produk teh celup pada marketplace di Indonesia menggunakan analisis statistik deskriptif, Google Trends, dan scoring matrix tahun 2024. 5 merek yang saya analisis ini yaitu merek 1, yaitu ada teh Sariwangi teh celup original. Merek yang kedua itu ada teh Tongji, teh celup jasmine tea. Lalu yang merek ketiga itu ada teh cap poci, teh celup asli. Merek keempat itu ada teh sosro teh celup. Merek kelima itu ada teh cap botol, teh celup hijau melati. Nah, selanjutnya di sheet berikutnya itu terdapat lembar input data. Bagian ini menampilkan lembar input data yang menjadi dasar analisis menggunakan data dari Tokopedia, dari Shopee, dan dari Lazada. Dan Google Trends untuk 5 merek teh celup selama 4 kuartal tahun 2024. Kolom kuning berisi data penjualan dan rating. Data input seperti estimasi penjualan dan rating. Sedangkan kolom hijau atau biru dihitung otomatis seperti estimasi revenue. Data ini diolah untuk menghasilkan analisis statistik pertumbuhan penjualan, scoring produk, perbandingan antar platform, dan analisis Google Trends. Di sheet selanjutnya yaitu terdapat analisis statistik deskriptif. Sheet ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif performa 5 produk teh celup di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Hasil analisis menunjukkan bahwa Shopee memiliki total revenue tertinggi sebesar 10,90 miliar dengan market share 36,4%. Selain itu, Sariwangi teh celup original menjadi produk dengan performa terbaik berdasarkan penjualan dan total revenue. Selanjutnya itu di sheet berikutnya ada analisis trend and growth rate data kuartal 2024. Di sheet ini menampilkan analisis trend dan pertumbuhan quarter on quarter untuk estimasi penjualan, revenue, rating, dan jumlah ulasan pada setiap produk di 3 marketplace. Secara umum, penjualan dan revenue mengalami kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2, sempat menurun di kuartal 3, kemudian meningkat kembali di kuartal 4. Sementara itu, rating produk cenderung stabil, sedangkan jumlah ulasan terus bertambah di setiap kuartal. Analisis ini menunjukkan bahwa performa produk bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan permintaan serta aktivitas pemasaran di setiap periode. Selanjutnya itu di sheet matriks komparasi produk. Di sheet ini menampilkan perbandingan performa 5 produk berdasarkan berbagai indikator dan scoring metrik. Hasilnya menunjukkan bahwa teh Sariwangi teh celup menjadi produk terbaik pada sebagian besar indikator dan menempati peringkat pertama di Tokopedia dan Shopee. Sedangkan di Lazada, peringkat pertama diraih oleh Tongji teh celup jasmine. Analisis ini membantu mengidentifikasi produk yang paling unggul di setiap marketplace. Nah, di sheet berikutnya yaitu saya akan menjelaskan Google Trends Search Interest. Sheet ini menampilkan indeks search interest Google Trends dari 5 merek teh celup selama tahun 2024. Terlihat bahwa teh Sariwangi teh celup original memiliki tingkat pencarian tertinggi dengan rata-rata indeks 76,7 dan mencapai puncak 100 pada bulan Maret, sehingga menunjukkan popularitas merek yang paling kuat. Selanjutnya ada teh cap poci dan Tongji teh celup jasmine teh memiliki rata-rata indeks yang sama, yaitu 67,0 dan 66,2. Sedangkan Sosro teh celup memperoleh 46,5 dan teh cap botol
mendapatkan terendah dengan 25,6. Data ini digunakan untuk mengukur minat pencarian konsumen dan menjadi pembanding dengan performa penjualan di marketplace. Nah, di sheet berikutnya yaitu komparasi marketplace versus Google Trends. Sheet ini menampilkan analisis hubungan antara performa penjualan di marketplace dengan tingkat pencarian di Google Trends. Pada tabel pertama, terlihat bahwa seluruh produk memiliki pola korelasi berlawanan, yaitu ketika search interest menurun pada beberapa kuartal, pola penjualan justru kembali meningkat pada kuartal berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penjualan tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya pencarian di Google, tetapi juga oleh faktor lain seperti promosi, diskon, loyalitas pelanggan, dan aktivitas marketplace. Pada tabel kedua, dilakukan perbandingan peringkat revenue dengan peringkat search interest. Sariwangi Teh Celup memiliki hasil paling konsisten karena berada di peringkat pertama untuk revenue sebesar 9.800.000 dan search interest rata-rata senilai 77,3, sehingga menunjukkan bahwa popularitas merek sejalan dengan penjualannya. Sebaliknya, Teh Tongji Teh Celup Jasmine Tea berada di peringkat kedua berdasarkan revenue, tetapi hanya peringkat keempat pada search interest. Sehingga masih terdapat peluang meningkatkan brand awareness. Analisis ini membantu perusahaan mengevaluasi apakah tingginya minat pencarian telah berhasil dikonversi menjadi penjualan di marketplace. Selanjutnya itu ada sheet business analyze dashboard. Data kuartal 2024. Di sheet ini merupakan dashboard utama yang merangkum seluruh hasil analisis penelitian. Dashboard menampilkan indikator utama, yaitu total revenue sebesar 29,96 miliar, estimasi penjualan senilai 3.549 unit, dan rata-rata rating 4,9, serta rata-rata Google Trends senilai 6,8. Dari hasil analisis Shopee menjadi platform dengan market share tertinggi sebesar 36,4%. Sedangkan Sariwangi Teh Celup menjadi produk dengan performa terbaik berdasarkan total revenue. Dashboard ini memudahkan proses pemantauan, pengambilan keputusan karena seluruh informasi penting tersaji secara ringkas dalam satu tampilan. Di sheet berikutnya saya akan menjelaskan laporan akhir dari analisis penelitian saya, yaitu dengan judul penelitian analisis performa penjualan produk Teh Celup pada marketplace Indonesia menggunakan analisis statistik deskriptif, Google Trends, dan scoring matrix tahun 2024. Untuk latar belakangnya, perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah mengubah perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk kebutuhan sehari-hari termasuk produk Teh Celup. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada menjadi kanal utama bagi konsumen untuk membandingkan harga, membaca ulasan, serta memilih produk berdasarkan reputasi merek dan promosi yang tersedia. Di sisi lain, persaingan antar merek Teh Celup semakin ketat sehingga perusahaan perlu memanfaatkan data digital untuk memahami performa produk dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Penelitian ini menganalisis 5 merek Teh Celup, yaitu Sariwangi, Teh Celup Original, Tongji Teh Celup Jasmine Tea, Cap Poci Teh Celup Asli, Sosro Teh Celup, dan Cap Botol Teh Celup Hijau Melati pada 3 marketplace utama. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder berupa estimasi penjualan, harga, rating ulasan, revenue, pertumbuhan penjualan, serta Google Trends sebagai indikator minat pencarian konsumen berdasarkan hasil dashboard. Shopee menjadi platform dengan total revenue tertinggi sebesar 10.898.700.000 dengan market share 36,4%. Sedangkan Sariwangi Teh Celup Original menjadi produk dengan total revenue terbesar sebesar 9.800.000 serta rata-rata search interest tertinggi sebesar 76,7. Melalui integrasi
analisis statistik deskriptif, dan pertumbuhan, scoring matrix, dan Google Trend. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai daya saing setiap produk pada masing-masing marketplace. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pemasaran, penetapan harga, serta prioritas platform yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan produk Tesloop di pasar digital Indonesia. Alasan pemilihan produk dan platform. Produk yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sariwangi Teh Celup Original, Tongji Teh Celup Jasmine Tea, Teh Cap Poci, dan Teh Sosro, dan Teh Cap Botol Teh Celup Hijau Melati, karena merupakan merek teh celup yang dikenal luas dan memiliki kehadiran pada seluruh platform yang dianalisis. 5 produk tersebut dipilih agar dapat dibandingkan berdasarkan indikator penjualan, harga, rating, ulasan, revenue, pertumbuhan penjualan, serta minat pencarian konsumen di Google Trends. Platform yang digunakan adalah Tokopedia, Shopee, dan Lazada karena merupakan marketplace besar di Indonesia dengan karakteristik penggunaan yang berbeda. Ketiga platform menyediakan data yang cukup untuk melakukan analisis komparatif lintas marketplace. Berdasarkan hasil analisis, Shopee memiliki total revenue tertinggi sebesar 10 miliar 898 juta 700 ribu dan market share-nya sebesar 36,4%, sedangkan Tokopedia dan Lazada masing-masing mencatat 10 miliar 38 juta 800 ribu dan 9 miliar 26 juta 300 ribu. Oleh karena itu, pemilihan produk dan platform tersebut dinilai representatif untuk mengevaluasi persaingan merek teh celup di marketplace di Indonesia selama tahun 2024. Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk menganalisis performa penjualan, yang kedua itu membandingkan performa antar marketplace, yang ketiga itu untuk menganalisis hubungan search interest dengan penjualan, yang keempat itu menentukan produk dan platform terbaik. Nah, untuk metodologinya, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan performa produk berdasarkan data numerik tanpa melakukan pengujian hipotesis. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data penjualan, harga, rating, ulasan, revenue, pertumbuhan penjualan, dan minat pencarian konsumen sehingga diperoleh gambaran mengenai kinerja masing-masing produk pada setiap marketplace. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang objektif mengenai kondisi pasar serta memudahkan proses perbandingan antar produk dan antar platform. Nah, untuk sumber datanya itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, serta Google Trends di Indonesia untuk periode 2024. Data marketplace meliputi estimasi penjualan, harga produk, rating, jumlah ulasan, dan estimasi revenue, sedangkan Google Trends digunakan untuk memperoleh indeks search interest sebagai indikator tingkat minat pencarian konsumen terhadap setiap merek teh celup. Seluruh data kemudian diolah dan dirangkum dalam dashboard analisis sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Nah, untuk variabel dan indikator, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa indikator utama, yaitu mean harga sebagai indikator strategi penetapan harga, estimasi penjualan untuk mengukur volume penjualan produk, total revenue sebagai indikator nilai penjualan, rating produk untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, jumlah ulasan sebagai indikator tingkat interaksi dan kepercayaan konsumen, growth rate untuk melihat pertumbuhan penjualan dan revenue setiap kuartal, search interest Google Trends sebagai indikator popularitas dan minat pencarian konsumen terhadap suatu merek. Nah, teknik analisisnya yang digunakan meliputi beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata harga, estimasi penjualan, rating, jumlah ulasan, revenue, dan search interest. Kedua, dilakukan analisis growth rate quarter on quarter untuk mengukur perubahan penjualan dan revenue pada setiap kuartal. Ketiga, digunakan scoring matrix dengan skala 1 sampai 10 untuk membandingkan performa masing-masing produk di setiap marketplace berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif lintas platform untuk mengidentifikasi perbedaan performa produk antara Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Terakhir, dilakukan analisis Google Trends untuk membandingkan search interest dengan performa marketplace sehingga dapat diketahui keselarasan maupun perbedaan antara minat pencarian konsumen dan hasil penjualan produk. Di sini ada temuan dan pembahasan. Performa produk di Tokopedia. Berdasarkan hasil analisis, Sariwangi Teh Celup Original merupakan produk dengan performa terbaik di Tokopedia. Produk ini memiliki rata-rata estimasi penjualan sebesar 79.250 unit. Total revenue-nya itu sebesar 3 miliar 149 juta 650 ribu. Rata-rata rating
yaitu 4,90 dan 27.650 ulasan, sehingga memperoleh peringkat penjualan kedua dari seluruh kombinasi produk dan platform. Pada scoring matrix, Sariwangi juga memperoleh skor tertinggi 10, menunjukkan performa yang paling unggul dibandingkan produk lain di Tokopedia. Sebaliknya, teh cap botol memiliki performa rendah dengan estimasi penjualan 34.500 unit. Revenue-nya sebesar 977.850.000. Dengan skor 1, secara keseluruhan Tokopedia menghasilkan total revenue tahunan sebesar 10 miliar 38.800.000. Market share sebesar 33,5% dan rata-rata rating 4,90, sehingga menjadi platform dengan performa yang baik meskipun masih berada di bawah Shopee. Lalu ada performa produk di Shopee. Shopee merupakan marketplace dengan performa terbaik selama periode penelitian. Platform ini mencatat total revenue sebesar 10 miliar 898.000 10 miliar 898 juta 700.000. Market share-nya sebesar 36,4% serta rata-rata rating 4,92, tertinggi dibandingkan platform lainnya. Sariwangi Teh Celup Original kembali menjadi produk terbaik dengan rata-rata estimasi penjualan 99.750 unit, total revenue 3 miliar 778 juta 950.000 rupiah, dan 42.825 ulasan, sehingga memperoleh peringkat penjualan ke-1 serta skor maksimum 10 pada scoring matrix. Selain itu, produk ini menunjukkan pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 9,45 dan 9,45% dan pertumbuhan revenue rata-rata sebesar 10,84%, menandakan kinerja yang stabil dan terus meningkat. Dengan kombinasi penjualan tinggi, revenue terbesar, dan pertumbuhan positif, Shopee menjadi platform yang paling potensial untuk pengembangan dan terus meningkat pemasaran. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, Shopee merupakan marketplace dengan performa terbaik berdasarkan indikator penjualan dan revenue. Lalu, Sariwangi Teh Celup Original merupakan produk dengan performa terbaik secara keseluruhan. Lalu, analisis pertumbuhan menunjukkan bahwa performa penjualan cenderung meningkat sepanjang tahun. Lalu, ada Google Trends menunjukkan bahwa Sariwangi merupakan merek dengan tingkat pencarian tertinggi. Lalu, ada analisis platform menunjukkan bahwa keberhasilan penjualan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor seperti harga, rating, ulasan, pertumbuhan penjualan, serta kekuatan merek. Untuk rekomendasi bisnisnya, berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan Shopee sebagai platform utama pemasaran karena memiliki revenue dan pangsa pasar tertinggi. Sariwangi Teh Celup Original dapat dijadikan produk unggulan dalam strategi promosi karena menunjukkan performa yang terbaik dari sisi penjualan, revenue, scoring, dan popularitas pencarian. Selain itu, perusahaan perlu terus memantau data marketplace dan Google Trends secara berkala untuk menyesuaikan strategi harga, promosi, serta pengelolaan produk sesuai dengan perubahan perilaku konsumen di pasar digital. Nah, untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa estimasi penjualan, revenue, dan informasi marketplace sehingga tidak sepenuhnya mempresentasikan data transaksi aktual. Kedua, Google Trends hanya mengukur tingkat minat pencarian, bukan pembelian nyata, sehingga hasilnya tidak sejalan dengan perubahan penjualan. Ketiga, penelitian hanya menggunakan 5 merek teh celup dan 3 marketplace selama periode tahun 2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kategori produk atau periode waktu yang berbeda. Penelitian ini selanjutnya disarankan menggunakan data transaksi yang lebih rinci, memperluas jumlah produk dan marketplace, serta menambahkan variabel lain seperti promosi, diskon, dan aktivitas iklan digital agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Nah, baik di sheet terakhir, yaitu terdapat panduan sumber data sekunder. Pada bagian ini ditampilkan panduan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Tabel ini memuat 5 produk teh yang dianalisis, yaitu ada teh Sariwangi, teh Tongji, teh Cap Poci, teh Sosro, dan teh Cap Botol. Seluruh produk ini dianalisis pada 3 marketplace, yaitu ada Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan tautan produk pada masing-masing marketplace. Sebagai sumber pengambilan data penjualan,
harga, rating, ulasan, dan estimasi revenue. Untuk mengukur minat konsumen digunakan Google Trends dengan kata kunci yang sesuai dengan nama produk, wilayah Indonesia, periode tahun 2024, dan kategori web search. Dengan panduan ini, proses pengumpulan data menjadi lebih terstruktur, konsisten, serta mudah diverifikasi kembali. Sekian dari pembahasan video ini. Terima kasih.